Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang integrasi numerik. Yang dimana pertama-tama yaitu deskripsi masalah integrasi numerik. Di dalam kalkulus terdapat dua hal penting, yaitu integral atau antiturunan dan derivatif atau turunan, di mana integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Sedangkan integral tentu kita memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi integral a sampai b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Untuk integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Integrasi numerik adalah metode yang digunakan untuk menghitung yang sulit untuk diselesaikan secara analitik. Integral tentu adalah luasan daerah di bawah kurva atau luas daerah yang dibatasi oleh fungsi dan sumbu x. Selanjutnya kita masuk ke metode integral Riemann. Yang dimana pada metode integral Riemann ini kita mencari integral dengan pendekatan persegi panjang. Jadi dari batas A sampai B dibuat partisi berbentuk persegi panjang, kemudian dijumlahkan, di mana hasil penjumlahannya itu adalah hasil integralnya atau hampiran. Jadi luasan dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x. Luasan yang menjadi n bagian dari rangka interval a, b. Kemudian hitung LI-nya, luasan setiap persegi panjang, di mana LI-nya yaitu fxi dikali delta xi. Untuk jumlah keseluruhannya adalah jumlah LI dituliskan dengan lambang L sama dengan L0 tambah L1 tambah L2 dan seterusnya sampai dengan Ln, sehingga akan menghasilkan sigma I sama dengan 0 sampai n fxi dikali delta xi, di mana delta 0 sama dengan 1, delta 1 dikali delta 2 dan seterusnya sampai delta n sama dengan h. Maka diperoleh interval A batas B fx dx sama dengan h sigma I sama dengan 0 sampai n fxi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Riemann kiri, yang dimana kurvanya itu menyentuh pada sumbu yang ada di sebelah kiri. Jadi interval A sampai B-nya yaitu fx dx sama dengan h n dikurang 1 fxi. Sedangkan Riemann kanannya yaitu kurvanya yang mendekati di sumbu yang ada di sebelah kanan. Jadi rumusnya yaitu interval A sampai B fx dx sama dengan h
sigma I sama dengan 1 sampai N fxi, sedangkan integral Riemann xi sama dengan 1/2 xi dikurang 1 tambah xi, maka interval A sampai B fx dx sama dengan H, sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Untuk algoritmanya, A, B, fx adalah jumlah segmen, outputnya yaitu hasil integrasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, definisikan fungsi fx. Kedua, tentukan batas bawah dan batas atas integrasi. Hitung H sama dengan B dikurang A per N. Lalu hitung L sama dengan H. Sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal dengan penjumlahan Riemann kanan. Estimasi luas sebuah kurva fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Kita ketahui fx-nya sama dengan x2 tambah 2, a-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 2, n-nya sama dengan 4. Jadi h-nya yaitu b dikurang a per n, kita masukkan nilainya 2 dikurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Jadi jawabnya yaitu luas area sama dengan L1 tambah L2 ditambah L3 tambah L4. Kita perhatikan pada tabel, sehingga L1 sama dengan 0,5, sama dengan 1,125, L2-nya yaitu 1,5, L3-nya yaitu 2,125, L4-nya sama dengan 3. L areanya L1 tambah L2, kita jumlahkan semua jumlah L-nya, di mana L1-nya yaitu 1,125, L2-nya 1,5, dan L3-nya 2,125 ditambah 3 sama dengan L,75. Jadi errornya sebenarnya L pendekatannya kan 100%, maka 20/3 dikurang 7,75 per 20/3 dikali 100. Untuk soal dengan penjumlahan Riemann kiri sama halnya, cuma di sini fx-nya sama dengan x pangkat 2 tambah 2 pada rentang nilai x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang juga. Yang ditanya luas pendekatan Riemann kiri, jadi PP itu adalah persegi panjang yang pertama, yaitu di mana alasnya yaitu paling kanannya 0 sampai dengan 0,5, sedangkan tingginya yaitu 2, maka luasnya sama dengan 1. Lalu persegi panjang yang kedua, luasnya yaitu 0,5 sampai dengan 1, dan tingginya yaitu 2,25, jadi luasnya yaitu 1,125 dan seterusnya. Jadi L areanya itu kita jumlah L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4, jadi hasilnya yaitu 5,75. Errornya mutlak L sebenarnya dikurang L pendekatan per R sebenarnya kali 100, maka hasilnya 20/3 dikurang 5,75. Selanjutnya kita masuk ke metode trapesium.
Metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium, yang dimana integral x0-nya sampai dengan x1 fx dx, yaitu luas di bawah kurva. X0-nya sampai dengan integral 1 fx dx, fx0 ditambah fx1 per 2 dikali h, sehingga integral x0 sampai x1 fx dx h per 2 fx0 ditambah ditambah fx1, sehingga terbentuk di mana integral a sampai b-nya yaitu fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx dan seterusnya sampai dengan integral xn kurang 1 sampai n fx dx. Untuk yang integral a sampai b fx dx sampai h per 2 dan seterusnya sampai dengan h per 2 fxn dikurang 1 tambah fxn, dan seterusnya sampai dengan menghasilkan n biasnya, yaitu integral a sampai b fx dx h per 2 0 ditambah 2 sigma i sama dengan 1 n sama dengan 1 fi tambah fn. Untuk algoritma metode trapesiumnya, inputnya yaitu a, b, fx atau jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Langkah-langkahnya: definisikan fungsi fx, tentukan batas atas batas bawah, dan integrasi, tentukan jumlah pembagi n, hitung h sama dengan b dikurang a per n. Selanjutnya kita hitung L sama dengan H per 2, F0 tambah 2, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1, F1 tambah Fn. Adapun contohnya yaitu kita hitung integral 0 sampai 1, 3x kuadrat dx menggunakan metode trapezoid selang H sama dengan delta x sama dengan 0,1. Cara penyelesaiannya yaitu jika x-nya 0 maka fx-nya 0, jika x-nya 0,1 maka fx-nya 0,3 dan seterusnya sampai dengan x-nya 1 maka fx-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi hasilnya itu delta x-nya itu sama dengan 0,1 per 2, fx0-nya yaitu 0 ditambah 2 dikali 0,03 tambah 0,12 ditambah 27 dan seterusnya sampai dengan 2,43 ditambah 3. 0,1 per 2 dikali interval 0 tambah 2 dikali 8,55 tambah 3, maka hasilnya yaitu 1,005. Adapun nilai galatnya yaitu integral 0 sampai 1, 3x kuadrat dx sama dengan interval x pangkat 3, 0 sampai 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 1, jadi galatnya 0,005. Selanjutnya masuk ke integrasi Simpson sepertiga. Integrasi yang digunakan adalah fungsi parabola koefisien 1, 2, 1. Metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapezoid. Hanya saja pembaginya bukan trapesium, tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Dengan aturan trapesium, L sama dengan delta X per 2, interval fxi kurang 1 tambah fxi tambah delta x per 2 dikali interval
fxi tambah fxi tambah 1. Dengan aturan Simpson titik tengah berbobot 2, maka L sama dengan delta X per 3 fxi dikurang 1 tambah 4 xi ditambah fxi tambah 1. Menggunakan pembobotan di titik tengah sehingga menghasilkan delta X per 3 dikali fx0 tambah 2 fxi dan seterusnya sampai dengan delta X per 3 fxn dikurang 1 tambah 2 xn, sehingga L-nya sama dengan delta X per 3 interval fx0 tambah 4 sigma i sama dengan ganjil sampai n dikurang 1 fxi tambah 2 sigma i sama dengan ganjil n-nya sama dikurang 2 fxi ditambah fxn. Adapun algoritma metode Simpson 1/3 yaitu inputnya A, B, fx, jumlah segmen. Outputnya hasil integrasi. Langkah-langkahnya: definisikan fungsi yang akan diintegrasikan, tentukan batas bawah dan batas atas, tentukan jumlah segmen n, hitung lebar segmen H sama dengan B dikurang A per n, inisialisasi jumlah sum sama dengan FA ditambah FB, inisialisasi faktor bobot sama dengan 4, hitung jumlah dari I sama dengan 1 dan I sama dengan N dikurang 1, dimana kita tentukan I di tiap-tiap XI sama dengan A tambah I, berikan syarat jika ini sama dengan 4 maka ini sama dengan 2, hitung nilai integral subprimum sama dengan subprimum ditambah fx, dan yang terakhir kita hitung hasil akhir penjumlahan H per 3 subprimum. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya, di mana kita hitung integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson 1/3, di mana selang hanya sama dengan delta x yang bernilai 0,1. Kita perhatikan tabel. Jika x-nya 0 maka fx-nya 0, jika x-nya 0,1 maka fx-nya 0,3 dan seterusnya sampai dengan jika x1 maka fx-nya yaitu 3. Kita masukkan ke dalam rumus di mana delta x-nya itu 0,1, kita bagi 3, fx0-nya itu 0, sigmanya yaitu 4 dikali 0,03 ditambah 0,27 dan seterusnya sampai dengan 2,43, sehingga hasilnya yaitu 0,1/3 dikali 0 tambah 4 dikali 4,95 ditambah 2 dikali 3,6 tambah 3 yaitu hasilnya 1. Selanjutnya kita masuk ke integrasi Simpson 3/8. Metode ini sangat mirip dengan Simpson 1/3, namun pendekatan yang digunakan adalah fungsi kubik. Pengembangan metode Simpson 1/3, di mana dalam satu bagian terdapat 3 trapesium yang bobotnya 1, 3, 1, atau integrasi Simpson 3/8 ini lebih ke pendekatan fungsi kubik. Dengan aturan trapesiumnya, L sama dengan delta X per 2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah delta X per 2
dikali fx1 tambah fx2 ditambah delta x per 2 dikali fx2 tambah fx3. Dengan aturan Simpsonnya 3/8 titik tengahnya berbobot 3, maka L-nya sama dengan 3/8 delta x dikali fx0 ditambah 3f dikali x1 tambah 3f x2 ditambah fx3. Dengan menggunakan pembobotan titik tengah, maka kita akan memasukkannya ke dalam rumus sehingga hasilnya yaitu 3/8 delta x dikali fx0 ditambah 3f x1 ditambah 3f x2 ditambah 2f dikali x3 ditambah 3f dikali x4 dan seterusnya sampai dengan 3f dikali xn dikurang 1 tambah fn. Selanjutnya L-nya sama dengan 3/8 delta x integral fx0 ditambah 3 sigma i sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan n kurang 1 fxi ditambah 2 sigma i sama dengan 3,6, 9 sampai dengan n kurang 1 fxi ditambah fxn. Adapun algoritma metode Simpsonnya yaitu inputnya itu A, B, fx, jumlah segmen. Outputnya hasil integrasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama definisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Kedua, tentukan batas bawah A dan batas bawah B integrasi. Ketiga, tentukan jumlah segmen N harus kelipatan 3. Hitung lebar segmen H dengan B dikurang A per N. Inisialisasi supremum sama dengan FA dikali FB. Kemudian hitung untuk I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dikurang 1. Lalu X sama dengan A tambah I kali H. Selanjutnya jika modulo 1,3 sama dengan 1 atau modulo I, 3 sama dengan 2, maka valnya sama dengan 3. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka faknya sama dengan 2. Hitung nilai integral supremum sama dengan supremum ditambah fak fx. Selanjutnya tulis hasil perhitungannya. Hasilnya sama dengan 3h/8 supremum. Adapun contohnya yaitu kita hitung integral 0 sampai 3 di mana 3x pangkat 3 dx menggunakan metode Simpson 3/8 selang H-nya sama dengan delta x sama dengan 0,2. Kita perhatikan ke contoh ke tabelnya. Jika x-nya itu 0,4 maka fx-nya itu 1,48 dan seterusnya sampai dengan jika x-nya 3 maka fx-nya 27. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus di mana delta x-nya itu 0,2 ditambah 0 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan tambah 27 sama dengan 3/8 dikali 0,2 mutlak 0 tambah 3 dikali 8 9,4 ditambah 2 dikali 3 2,4 tambah 27 hasilnya itu 27. Selanjutnya yaitu metode Gauss Quadrature, di mana metode sebelumnya seperti integral Riemann, trapesium, yang dimana diketahui bahwa memiliki batasan di mana H sama dan dibatasi A sampai B mengakibatkan error cukup besar. Jadi pada metode Gauss Quadrature ini nilai integrasinya diperoleh cukup dengan menghitung nilai fungsi pada beberapa titik tertentu. Misalnya kita menggunakan kaidah trapesium untuk menghasilkan interval min 1 sampai 1
fx dx, maka daerah integrasi dalam selang interval min 1,1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya adalah I sama dengan interval min 1 sampai 1 fx dx, maka H per 2 interval F kali 1 tambah F min 1 yaitu A dengan H sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Kita perhatikan grafiknya di mana persamaan A di samping dapat kita tulis sebagai I sama dengan CI1 FA dikali C2 FB yaitu B. Dengan A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1, C1-nya sama dengan C2, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsi fx pada beberapa titik tertentu. Untuk sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx, titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan galat positif dan galat negatif. Luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai I sama dengan interval min 1 sampai 1 fx dx, maka C1 fxi tambah C2 fx2 yaitu persamaan C. Dengan C1, C2, x1 dan x2 adalah sembarang nilai dari gambar diperoleh fx-nya sama dengan 1 dan fx-nya sama dengan x. Untuk menyeimbangkan galat positif dan negatifnya diperlukan nilai C1, C2, X1 dan X2-nya yang sesuai. Untuk mencarinya, kita dapat gunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati atau galat sama dengan 0. Saat dihitung, kita menggunakan kaidah trapesium. Fungsi tersebut adalah jika fx-nya sama dengan 1, maka integral min 1 sampai 1 dx sama dengan x, mutlak x sama dengan 1, x sama dengan min 1 sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 2 sama dengan C1 tambah C2. Jika fx-nya sama dengan x, maka integral min 1 sampai 1 x dx sama dengan 1/2 x kuadrat interval x min 1, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1 sama dengan 1/2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1/2 dikali min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Jika fx-nya sama dengan x2 dan seterusnya, maka sekarang kita sudah mempunyai 4 buah persamaan simultan di mana C1 tambah C2 sama dengan 2, C1 X1 tambah C2 X2 sama dengan 0, C1 X1 pangkat 2 sama dengan tambah C2 X2 pangkat 2 sama dengan 2/3, C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 3 sama dengan 0. Yang bila dipecahkan akan menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1. X1 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 0,577350269. X2-nya sama dengan min 1 per akar 3 sama dengan min 0,577350269. Jadi integral min 1 sampai 1 fx dx, maka f seper akar 3 ditambah f min 1 per akar 3, yaitu persamaan di atas dinamakan dengan kaidah
Legendre 2 titik. Dengan menggunakan kaidah ini, untuk menghitung nilai integral f(x) dari selang min 1,1, cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi di x dengan 1/3 dan x sama dengan min 1/3. Selanjutnya transformasi integral a sampai b f(x) dx menjadi integral min 1 ft dt. Untuk menghitung integrasinya, i-nya sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx. Kita harus melakukan transformasi di mana selang interval a, b menjadi selang interval min 1,1, peubah x menjadi t, diferensial dx menjadi dt. Selang interval a, b dan interval min 1,1 dilukiskan oleh diagram garis di bawah ini. Perhatikan kedua diagram garis pada slide. Dari kedua diagram garis itu kita dapat membuat perbandingan x dikurang a per b dikurang a sama dengan t dikurang min 1 per 1 dikurang min 1. X dikurang a per b kurang a sama dengan t tambah 1/2, maka 2x kurang 2a sama dengan t tambah 1 dikali b dikurang a. 2x sama dengan t tambah 1 dikali b dikurang a ditambah 2a, maka x-nya sama dengan bt dikurang at tambah b dikurang a tambah 2a per 2. X sama dengan a tambah b tambah bt dikurang at per 2. Sehingga x sama dengan a tambah b dikurang at per 2. Dari nilai x di atas, didapatkan dx sama dengan b dikurang a per 2 dt. Dengan mensubstitusikan x dan dx, maka didapatkan integral a sampai b fx dx sama dengan integral min 1 sampai 1 f interval a tambah b dikurang a kali t per 2 dikali b kurang a per 2 dt. Integral a sampai b fx dx sama dengan b dikurang a per 2 integral min 1 sampai 1 f interval a tambah b dikurang at per 2 dt. Kita perhatikan algoritmanya, yang dimana langkah-langkahnya didefinisikan fungsi fx, tentukan batas a dan batas b, batas integrasi, kita hitung nilai konversi variabelnya, kemudian kita tentukan fungsi gu dengan gu sama dengan 1/2 dikali b dikurang a, f dikali 1/2 b dikurang a, u ditambah 1/2 dikali b tambah a. Kita hitung N-nya sama dengan G dikali min 1/3 tambah 1/3. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode Romberg. Pada metode sebelumnya, seperti metode integral Riemann, trapesium, Simpson 1/3, Simpson 3/8, yang diketahui bahwa dengan H yang besar diperoleh galat yang besar. Tapi pada metode Romberg kita ingin dengan H jarak yang besar diperoleh galat yang kecil atau minimal, di mana kita gunakan tabel Romberg, yaitu OH2-nya itu jika A4 nilai MT sama dengan N sama dengan 14 sama dengan 2 pangkat 4. OH pangkat T yaitu derajat kesalahan, semakin besar I maka kesalahan atau error semakin kecil.
di mana BK sama dengan AK tambah AK kurang AK dikurang 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1. CK-nya sama dengan BK ditambah BK kurang BK dikurang 1 per 2 pangkat 4 dikurang 1. Begitupun seterusnya. Kita perhatikan gambar di sini bahwa fx-nya itu adalah sumbu y dan x-nya itu adapun algoritma metode Romberg yaitu inputnya a, b, fx, jumlah segmen, outputnya hasil integrasi. Adapun langkah-langkahnya, didefinisikan fungsi fx, kedua tentukan batas atas batas bawah dan n-nya, lalu kita tentukan h, dan terakhir formula metode Romberg. Kita masukkan BK sama dengan AK tambah AK dikurang AK kurang 1 per 2 pangkat 2 kurang 1. CK sama dengan BK ditambah BK dikurang BK kurang 1 per 2 pangkat 4 dikurang 1. Seterusnya sampai EK sama dengan DK ditambah DK dikurang DK kurang 1 per 2 pangkat 8 dikurang 1. Adapun contoh soalnya, kita hitung integral 0 sampai 1, 3x kuadrat ditambah 4x menggunakan metode Romberg dengan 3 bias. Jadi, diketahui itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4. N-nya sama dengan N berpangkat sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pertama kita menentukan jarak titik xn sama dengan B dikurang A per N sama dengan dimana B-nya adalah 1, A-nya 0, N-nya adalah 8, jadi hasilnya yaitu 0,125. Tabel titik-titik di dalam selang interval 0,1 di mana xn sama dengan H sama dengan 0,125. Langkah selanjutnya kita mencari nilai A0, A1, A2, dan A3. Karena 3 bias maka kita pakai sampai A3. A0-nya sama dengan H0 per 2, F0 tambah F8 sama dengan 0 per 2, dikali 4 tambah 7 sama dengan 0, A1 sama dengan H1 per 2 dikali F0 tambah 2 F4 ditambah F8 sama dengan 0,125 per 2 dikali 4 tambah 2 dikali 4,75 tambah 7 sama dengan 0,84375 dan seterusnya sampai dengan A3 sama dengan H3 per 2, F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 tambah 2F4 dan seterusnya sampai dengan F8 sama dengan hasilnya 15,02343. Selanjutnya kita mencari nilai B1, B2 dan B3-nya, di mana nilai B1-nya yaitu 0,5625, B2-nya 2,466145, B3-nya yaitu 8,6419225. Selanjutnya kita mencari nilai C2-nya dan C3-nya, yang dimana C2-nya itu hasilnya 0,29139, C3-nya 0,987846. Selanjutnya kita mencari nilai D3-nya. Hasilnya D3-nya yaitu 0,026760,769. Membuat
tabel Rombard dan memasukkan nilai-nilai hasil perhitungan yang didapat. Perhatikan tabel Rombard berikut. Jadi integral 0 sampai 1 3x kuadrat ditambah 4x sama dengan 0,02673607964.